Institusi kedua yang akan kita bahas adalah kesehatan dan perawatan medis. Saudara-saudari yang baik, kesehatan tidak cuma berhubungan dengan masalah medis, tetapi juga berkaitan dengan masalah sosial. Menurut WHO, Badan Kesehatan Dunia, kesehatan merupakan suatu keadaan di mana makhluk hidup sempurna secara fisik, secara mental, dan secara sosial. Jadi kesehatan berhubungan dengan tiga hal itu. Kesehatan berkaitan dengan hal-hal yang fisik. Ada memang penyakit-penyakit yang dikaitkan dengan fisik. Ada penyakit-penyakit yang dikaitkan dengan fisik, patah tulang dan seterusnya. Ada penyakit atau ada sakit yang dikaitkan dengan mental seseorang, orang dengan gangguan jiwa, atau penyakit-penyakit yang berkaitan dengan masalah-masalah psikologi, dan ada sakit-sakit yang berkaitan dengan masalah-masalah sosial. Ada penyakit-penyakit yang dikaitkan dengan kemiskinan, disentri, malaria, tifus mungkin, dan ada penyakit-penyakit yang dikaitkan dengan kesejahteraan atau kemakmuran hidup, darah tinggi, jantung, gula, diabetes dan lain-lain. Itu adalah penyakit-penyakit yang punya kaitan dengan kemakmuran hidup atau kesejahteraan. Jadi itu penyakit atau kesehatan itu berhubungan dengan tiga hal itu, fisik, mental, dan sosial. Baik, bagaimana ilmuwan sosial berusaha untuk menganalisis fenomena kesehatan ini atau kesehatan dan perawatan medis ini? Ada dua teori yang coba membuat analisis tentang fenomena kesehatan itu. Yang pertama adalah analisis teori fungsionalisme struktural. Menurut teori ini, kesehatan anggota masyarakat sangat penting agar masyarakat bisa berfungsi secara normal. Bayangkan saja kalau setiap atau semua anggota masyarakat itu adalah orang yang sakit-sakit. Semua sakit malaria atau tifus atau disentri, jelas masyarakat tidak bisa berfungsi secara normal. Jadi kesehatan anggota masyarakat itu sangat penting supaya masyarakat secara keseluruhan bisa berfungsi secara normal. Baik, sakit membuat orang tidak bisa menjalankan fungsinya dengan baik, sehingga mengganggu masyarakat secara keseluruhan. Jadi sakit itu adalah satu disfungsi yang membuat masyarakat turut disfungsional juga, karena ada anggota masyarakat yang tidak bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Oke. Teori fungsionalisme struktural juga menganalisis fungsi atau peran orang sakit. Jadi mereka menganalisis peran orang sakit dan peran dokter atau tenaga medis. Peran diartikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan dari seorang yang sakit. Jadi peran orang sakit itu adalah pola tingkah laku yang diharapkan dari seorang yang sakit. Atau pola tingkah laku yang didefinisikan sebagai tepat untuk orang-orang yang sedang sakit. Pola-pola tingkah laku yang diharapkan dari seorang yang sakit adalah sebagai berikut. Yang pertama, orang sakit dibebaskan dari tugas rutin dan tanggung jawab sehari-hari. Jadi kalau Anda sakit, engkau tidak harus ikut kuliah. Engkau tidak harus mengikuti peraturan-peraturan komunitas. Masyarakat tidak akan marah kalau engkau tidak melakukan hal-hal itu karena engkau sakit. Tetapi bukan setiap orang mengatakan bahwa dia sakit sehingga dia tidak bisa menjalankan tugas dan tanggung jawab sehari-hari. Dia harus dapat keterangan dari orang yang berwenang bahwa dia adalah sakit, sehingga dia bisa dibebaskan dari tugas-tugas dan tanggung jawab sehari-hari. Orang yang sakit mesti mendapat surat keterangan dokter. Jadi
Jadi itu yang pertama. Kedua, penyakit yang datang atau penyakit yang menimpa seseorang dianggap tidak terencana. Ya. Jadi sakit dianggap sesuatu yang datang begitu saja dan bukan karena kemauan orang itu. Terjadi secara tiba-tiba. Itulah sebabnya tadi dikatakan bahwa masyarakat tidak akan marah kalau orang itu tidak melakukan tugas-tugas atau tanggung jawabnya sehari-hari. Karena penyakit itu tidak direncanakan. Penyakit itu datang begitu saja, di luar keinginan atau kehendaknya. Ya. Kecuali kalau orang yang pura-pura sakit untuk tidak melakukan sesuatu. Mungkin ada juga hal seperti itu. Ya. Ketiga, orang yang sakit harus mempunyai keinginan untuk sembuh. Ya. Jadi tidak bisa juga Anda dirawat di rumah sakit, dokter sudah menyatakan sembuh, tapi Anda masih tetap mau dirawat di rumah sakit. Karena mungkin pelayanan lebih menarik daripada tinggal di rumah. Mudah-mudahan tidak seperti itu. Ya. Karena itu, sekali lagi, orang yang pura-pura sakit tidak bisa diterima oleh masyarakat. Ya. Anda dipersalahkan kalau Anda pura-pura sakit semata-mata misalnya karena Anda takut mengikuti ujian misalnya. Atau melakukan tugas-tugas tertentu yang kelihatannya berat. Ya, itu ketiga. Keempat, orang sakit harus mencari bantuan orang profesional, ya, dan berusaha bekerja sama dengannya supaya cepat sembuh. Ya. Dia harus cari bantuan orang. Ya. Kadang-kadang mungkin ada orang yang menikmati sakit, sehingga ya tinggal dalam keadaan begitu saja. Nah, oke. Tapi fungsi orang sakit adalah dia harus mencari bantuan orang profesional supaya dia cepat sembuh. Ya, dia tidak bisa lama-lama menikmati dalam tanda petik sakit itu. Ya. Itu peran orang sakit atau pola tingkah laku yang diharapkan atau yang didefinisikan sebagai tepat untuk orang sakit. Lalu bagaimana dengan peran dokter? Peran dokter menurut teori ini ada beberapa. Yang pertama, dokter atau para medis harus memberikan perawatan medis kepada orang sakit. Itu tugasnya. Ya. Dia harus memberikan perawatan medis kepada orang sakit. Kedua, hubungan antara pasien dan dokter biasanya bersifat hierarkis. Ya. Karena dokter mempunyai pengetahuan yang lebih banyak daripada pasien. Karena itu, diharapkan pasien harus patuh pada perintah dokter dalam kaitan dengan bidang perawatan itu. Suruh buka baju, dia harus buka baju untuk stetoskop dan lain-lain. Ya. Itu bisa. Ya. Karena dokter mempunyai kekuasaan atas pasien dalam bidang perawatan medis. Ketiga, dokter juga berhak mengetahui informasi mengenai penyakit pasien. Dia berhak mengetahui. Itu makanya dalam VCT, dokter bertanya tentang hal-hal yang ada kaitan dengan penyakitnya itu. Dia berhak mengetahui itu. Tapi dokter tidak mempunyai hak untuk mengetahui hal-hal di luar, ya, urusan perawatan medis, hal-hal pribadi. Kecuali itu kalau diduga ada kaitan dengan penyakit yang diderita. Ya. Baik, itu analisis dari teori fungsionalisme struktural tentang perawatan medis. Teori yang kedua yang berusaha untuk menganalisis fenomena kesehatan dan perawatan medis ini adalah analisis dari teori interaksionisme simbolik. Ya. Menurut teori ini, ya, keadaan kesehatan atau keadaan sakit, ya, sangat bergantung kepada definisi atau interpretasi subjektif seseorang tentang kesehatannya, ya, dan konstruksi sosial tentang keadaan sakit itu. Jadi sakit sangat bergantung kepada persepsi seseorang. Ya. Jadi itu pertama, ya. Persepsi subjektif tentang kesehatan berarti pandangan pribadi seseorang tentang kesehatannya sendiri. Ya. Jadi sakit atau sehat sangat bergantung kepada
persepsi subjektif atau interpretasi seseorang tentang kesehatannya. Saya pernah ada pengalaman seorang mahasiswi yang ada benjolan di payudaranya itu, dan dukun mengatakan dia menderita tumor. Ya. Dan selama beberapa hari itu, dia hidup seolah-olah dia menderita tumor. Kemudian saya meminta dia untuk melakukan pemeriksaan pada dokter di sebuah rumah sakit. Dia dengan kakaknya. Dan beberapa hari kemudian, dia dan kakaknya datang dengan tertawa-tertawa memberitahukan kepada saya, ternyata itu bukan kanker. Jadi, bahwa dia merasa diri sebagai penderita kanker disebabkan karena persepsi subjektifnya, karena interpretasinya, karena definisinya bahwa dia menderita gangguan tumor atau kanker. Menurut teori ini, ya, kesehatan seseorang sangat bergantung kepada persepsi tentang kesehatannya. Ya. Dan kadang-kadang kesehatan seseorang itu tidak selalu sesuai dengan hasil pemeriksaan laboratorium. Kadang-kadang laboratorium mengatakan dia sakit, ya, tetapi dia sehat. Mungkin karena mau piknik, dia tiba-tiba sehat. Atau laboratorium mengatakan dia sehat, tapi dia merasa sakit karena mungkin takut ikut ujian, bisa saja. Ya. Jadi kesehatan seseorang itu tidak selalu sesuai dengan hasil pemeriksaan laboratorium. Interpretasi seseorang tentang kesehatannya juga dipengaruhi oleh konteks sosial. Apakah seseorang sakit atau sehat juga bergantung kepada konteks sosial. Contoh, mungkin ada orang yang tiba-tiba merasa sakit ketika misalnya ada tuntutan supaya orang masuk wajib militer misalnya. Nah, tiba-tiba dia merasa sakit. Atau kalau negara membutuhkan tentara banyak, maka sekalipun orang-orang anak-anak muda tertentu itu sakit, tapi mungkin dokter membuat keterangan sehat supaya mereka bisa ikut latihan sebagai tentara. Ya, oke. Jadi tergantung kepada konteks sosial. Ya. Seorang yang sakit bisa dijadikan sehat, atau seorang yang sehat bisa dijadikan sakit. Keunggulan dari teori ini adalah konsep tentang sehat dan sakit adalah sesuatu yang bersifat relatif, bergantung kepada persepsi subjektif. Kekurangannya adalah teori ini terlalu meminimalisir standar-standar objektif tentang sehat dan sakit. Kadang-kadang orang sakit benaran, tetapi diinterpretasi sebagai orang sehat karena keterbatasan pengetahuan dan peralatan. Ada teman saya dulu yang di rumah sakit satu dinyatakan dia menderita psikis. Apa yang mereka tidak bisa atasi, dikembalikan sakitnya itu kepada pasien dia ada gangguan psikis. Tapi mereka juga tidak berani memberi keterangan bahwa dia psikis. Oke. Itu kekurangan dari teori ini. Teori yang ketiga yang membuat analisis tentang kesehatan dan perawatan medis ini adalah teori konflik. Seperti biasa, ya, teori konflik biasanya melakukan kritik terhadap fakta-fakta berkaitan dengan kesehatan dan perawatan medis. Ada 3 kritik teori konflik terhadap perawatan medis, yakni akses yang tidak sama dalam perawatan kesehatan, kemudian perawatan kesehatan dan motif mencari keuntungan, dan ketiga, perawatan kesehatan sebagai alat kontrol sosial. Yang pertama itu akses yang tidak sama. Kesehatan adalah sesuatu yang penting bagi seluruh masyarakat. Tetapi sayangnya, kesehatan itu telah diperlakukan sebagai komoditi yang harus dibeli. Artinya apa? Artinya orang yang mampu bisa dirawat, sedangkan orang yang tidak mampu tidak bisa atau tidak mempunyai akses untuk merawat kesehatannya. Karena diperlakukan. Jadi orang yang punya uang bisa mengakses perawatan kesehatan, sedangkan orang yang tidak punya uang tidak punya akses untuk merawat kesehatannya. Itu kritik dari teori konflik. Jadi akses yang tidak sama untuk memperoleh perawatan kesehatan antara orang-orang yang kaya dan orang-orang yang miskin. Kritik kedua itu motif mencari keuntungan.
Perawatan medis telah digunakan sebagai lahan untuk mencari keuntungan, bahkan keuntungan yang tidak halal. Menurut para pendukung teori ini, kadang-kadang dokter, rumah sakit, pabrik obat telah membangun atau telah membangun secara bersama-sama industri kesehatan yang mendatangkan keuntungan yang sangat besar bagi masing-masing pihak. Dan kadang-kadang terjadi ada pasien yang seharusnya tidak perlu dioperasi, tetapi dioperasi. Karena itu menurut para pendukung teori ini ya ada kerjasama antara pihak rumah sakit, ada dokter dan lembaga-lembaga yang memproduksi alkes atau alat-alat kesehatan. Itu kritik yang kedua, mencari keuntungan, bahkan kadang-kadang mencari keuntungan atas cara yang tidak halal. Kritik yang ketiga, perawatan kesehatan dan sebagai alat kontrol sosial. Pengobatan modern dianggap paling baik, sedangkan pengobatan alternatif tidak mendapat dukungan. Dalam kenyataannya, teknik pengobatan modern telah menguntungkan pihak-pihak tertentu. Jadi karena pengobatan modern itu menguntungkan pihak-pihak tertentu, maka pengobatan-pengobatan alternatif tidak terlalu mendapat dukungan. Walaupun dalam pengalaman, pengobatan-pengobatan tradisional itu cukup efektif untuk menyembuhkan penyakit-penyakit tertentu. Pengobatan modern cenderung menjelaskan bahwa penyakit disebabkan oleh virus, oleh bakteri, atau proses-proses biologisnya. Dalam kenyataannya, banyak penyakit juga disebabkan oleh ketimpangan-ketimpangan sosial dan kemiskinan. Mereka sulit mengatakan bahwa penyakit ini disebabkan oleh kemiskinan atau lingkungan yang tidak menguntungkan. Oke, sebagai kesimpulan bisa dikatakan bahwa kesehatan dan masalah perawatan medis adalah juga masalah sosial. Orang mengatakan bahwa penyakit tergantung bukan terutama pada bakteri, melainkan pada lingkungan sosial di mana bakteri itu hidup. Mungkin bakteri hidup dengan mudah sekali di dalam lingkungan kemiskinan, sedangkan di lingkungan yang bersih dia tidak hidup. Sehingga orang-orang miskin mempunyai peluang yang besar untuk sakit dibandingkan dengan orang-orang yang tingkat kehidupannya, ekonominya sangat tinggi. Oke, saya kira pembahasan tentang kesehatan dan perawatan medis ini cukup sampai di sini. Sekian dan terima kasih.